ketemu lagi sama kita di Amina Podcast. Let's Talk. Udah lama banget kita nggak podcast lagi ya, Jeng Sumi. Benar banget Dokter Risma. Dan hari ini kita setelah sekian purnama, walah bahasanya purnama. Dan akhirnya balik Rene meneh. Iya bener. Yang tadinya kita sempat kemarin terakhir kita podcast pas hari ulang tahun RSJ. Dan sekarang kita sudah kembali ke awal di mana kita merintis podcast ini ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang bu aja dulu ya aku ngono Kan itu diagnosa. Kita mau bahas tentang siapkah anak kita untuk masuk sekolah. Nah, karena berdasarkan info dari narasumber nih, katanya tuh banyak banget yang akhir-akhir ini datang ke sini atau dari telekonseling yang bertanya tentang, Bu, iki anakku ki sakjane wis siap sekolah urung ya, Bu? Bu, ini gimana ya, Bu? Anak saya tuh masih begini, masih begitu, dan A dan B ya Bisa masuk sini Ya, nggak? Bisa betul. masuk sini Nah, nggak? iya. Nih, Ini akan dibahas bulan-bulan tuntas di sini ya. Iya, bulan-bulannya tuh bulan-bulan. Ini kan bulan-bulan pendaftaran sekolah nih, mulai Januari sampai nanti pada akhirnya Juli ya biasanya masuk Iya, sekolah tahun ya. Tapi ajaran kalau baru. pendaftaran tuh kan biasanya dari Januari sampai Juninan lah ya. Ini juga sudah daftar. Sudah pada bayar pada ulangnya daftar, gitu. sudah iya. pada daftar ulang, mungkin ada yang sudah bayar juga. Sepertinya Anda ya. Iya, saya curhat terus. Kalau cara bayar daftar ulangnya nih yang susah. Iya. Nah, sebelum ngobrol lebih dalam lagi, Dalam banget gitu. kita harus memperkenalkan diri dulu dong. Walaupun ini sebenarnya ini narasumber yang sekarang ini Narasumber abadi. Iya. Tak Udah lama. berapa kali ada di sini Anda, Ibu Kiki. Halo. Sampai lupa saya sudah sini berapa kali. Ya udah sering ya. Orkesnya isinya Bu Kiki, podcastnya Bu Kiki, semua tentang promosi kesehatan Bu Kiki. Kayak ora ono wong liya wae. Tapi emang Bu Kiki itu paling jos, informatif, yang Alhamdulillah. asik paling isinya ya. Kita tuh tektok kayak tuh kena gitu. Wah, ya, sebenarnya nggak Udah tektokan ya. soulmate gitu loh. Sebenarnya gibah. Oke Bu Kiki, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi udah enak ya duduknya ya. udah nggak dangak ya. Sudah ya. Pantat kanan kiri sudah imbang ya. Imbang. Ada di tengah ya. Yuk, ya. Saya yang nggak imbang. Dan ini agak dungluk ya, kursi baru BTW. Oh iya. Ini belinya Gitu. Siapkah anak kita sekolah? Bu, kapan sih harusnya kita tuh bertanya kepada seperti Bu Kiki ini psikolog gitu untuk anak ini harus kita konsulkan nih. Apakah pas arek masuk TK? arek. Kan mau masuk TK, maafkan ya. Gitu. Orang Nusantara atau mau masuk SD atau mau masuk SMP atau setiap jenjang itu kita butuh konsul. Oke, gini ya. Biasanya kalau klien-klien atau pasien-pasien yang datang untuk menanyakan atau lewat WA gitu, itu biasanya sejak TK mereka tuh sudah bertanya, bahkan sejak playgroup mereka tuh sudah menanyakan, ini anak saya ini tak masukin kapan ya, di umur berapa ya, begitu. Mereka selalu bertanya. Tapi kita lihat dulu, kalau dari peraturannya, peraturan dinas nih, dinas pendidikan, itu masuk SD itu 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kalau dari SD yang berbeda atau di SD negeri. Tapi kalau SD-nya sama, misalnya di SD-nya anaknya Mbak Anggi SD nah itu ada TK-nya kan? Ada. Nah, dari TK mungkin masuk ke SD-nya, itu bisa saja 7 tahun kurang bisa. Ya, Oh gitu. Nah, seperti itu ya, nerusin bisa. Iya, yayasan yang sama Tapi gitu ya. ada juga sekolah yang walaupun dia punya dari TK, tapi dia tetap nggak mau. harus 7 tahun. Harus sesuai Karena- dengan peraturan dinas. Betul, karena data Dapodiknya nanti bisa merah. Gitu. Jadi kalau Itu ya. umurnya kurang, dia datanya merah karena anak ini umurnya kurang gitu loh. Jadi kan sekarang tuh bahkan SMP itu juga masuk bukan zona nyaman. Sampai lupa zona nyaman saya di mana ya? bukan
bukan zona masuk, zona rumah, terus umur itu juga masuk. Oh. SMP juga ya? Iya, SMP masuk juga. Ya susah yang kelahirannya Januari gitu Bu, nanggung-nanggung gitu. Ya. Jadi kalau meteng meneh kudu lahir Juni. Ya Anda aja teman-teman. Tapi gini ya, batasannya itu 1 Juli. 1 Tuh. Juli. Yang setahu saya loh ya, umur tuh batasannya masuk sekolah itu 1 Juli. Juli ya, bukan Juli. bukan bukan Juli, Juli. bukan ini ya, Juli. Juli. Oh, Juli. Ya, Kalau gitu. Juli? Nah, Beda ya. beda. Lu. Ya. Oke, kembali lagi ya. Begitu. Jadi kalau menurut dinas itu SD 7 tahun. Sebenarnya kalau TK playgroup itu lebih nggak ada aturannya sih. Maksudnya lebih fleksibel begitu. Misalnya nih anakku 3 tahun mau tak playgroupin, ya nggak apa-apa. Mau 2 tahun daripada di rumah ngacak-ngacak gitu Iya. mau dimasukin playgroup ya nggak apa-apa. Tapi kalau di jenjang playgroup TK itu sebenarnya coba singkatan TK itu apa? Taman Taman kanak-kanak. kanak-kanak. Ya, yang namanya taman itu isinya apa? Tumbuhan dan hewan. Tempat main. Salah saya di mana? Taman di dekat rumah, taman. Ya kalau isinya apa? Ya kalau anak-anak berada di taman itu biasanya mereka ngapain? Main. Main ya. Ya. Biasanya kan Main apa? istilahnya nggak cuma TK, PG, KB, kelompok bermain bukan keluarga berencana ya. iya, iya. Kelompok bermain. Berarti isinya Saya kira main. kelompok bersenjata. Isinya adalah main gitu kan. Nah, Mainin perasaan orang boleh gak itu? Nggak boleh ya? jangan ya. Nggak ada. Jangan ya. Jadi di situ isinya tentang bermain. Bermain. Jadi kalau misalnya orang tua nih, misalnya nih ada yang konsul ke saya gitu, Bu, anak saya usianya 4 tahun. Enaknya saya masukin playgroup, apa saya masukin TKA ya gitu. Itu kalau dari dinas, TKA belum boleh. Belum boleh. Belum 5 tahun boleh, belum boleh karena data dapodiknya bisa merah. Karena nanti dia pas SD-nya baru 6 tahun. Kecuali 4 tahunnya udah 4 tahun lebih loh ya. Ya. Kelahiran Mei, Januari itu sebenarnya waktu-waktu yang pas untuk melahirkan, betul untuk melahirkan ya. Tapi kelahiran yang mulai Juli, September, Agustus, Ber-ber itu ya? ber itu tuh gandul itu. Ya, gandul ya. Ya, orang tua yang punya anak kelainan itu tuh Saya Bu, 2 Bu. ya, bingung ya mau masukin Bingung banget. mau masukin kok ketuaan, di bawahnya ketuaan, yang ke atasnya kemudahan kan kayak gitu. Jadi kalau kalau tadi ya kembali ke pasien saya yang bertanya, Bu, anak saya itu umurnya 4 tahun, saya masukin apa ya enaknya ya Bu, gitu. Tuh kebanyakan mesti bertanya kayak gitu. Entah yang 3 tahun, entah yang 5 tahun, 4 tahun tuh mesti tanya gitu. Ya saya jawab, kalau berdasarkan dinas 4 tahun belum bisa TKA, kalau dia 4 tahun pas. Tapi kalau sudah 4 tahun lebih 3 bulan tuh kayaknya dari peraturan dinas itu sudah bisa TKA gitu. Tapi kalau misalnya belum, yaitu masuknya playgroup. Kalau berdasarkan aturan dinas. Oke. Gitu. Mencret. Tapi melihat itu semua sebenarnya kita sebagai orang tua itu harus melihat tujuan kita untuk memasukkan anak kita di usia dini nih. Tentunya Sekolah, ya, ya. di usia dini sekolah itu tuh apa? Biar nggak ngacak-ngacak rumah. biar mandiri, biar kita kerjanya tenang. Biar ada yang mengasuh sekaligus memberi ilmu pendidikan. Nah, Tujuannya apa? Apakah cuma untuk gengsi? No, ya, itu nggak boleh ya. Apakah supaya anaknya bisa bersosialisasi? Oke, boleh. ya. Berarti, tapi kalau pas nanti di sekolah dia belum bisa secara akademik, ya nggak apa-apa.
Nah, takutnya orang tua itu masukin anak sekolah, terus ketemu dengan anak-anak yang lain dengan berbagai macam karakter begitu ya, dengan berbagai macam tumbuh kembang yang berbeda-beda begitu, terus duh kok dia sudah bisa, anakku kok belum bisa, cemas. Nanti kalau sudah cemas yang ditekan anaknya. Padahal tumbuh kembang anaknya belum mampu, belum matang nih di usia segitu. Nah, itu yang perlu difokuskan dulu. Tujuan aku menyekolahkan anakku di usia dini itu apa? Seperti itu. Jadi gitu. Karena yang terpenting nih, sebenarnya kematangan itu kan nggak cuma kematangan kognitif ya, tapi kematangan emosi itu sangat penting sekali. Anak itu tuh sudah bisa belum toh nunggu, sudah bisa belum toh duduk tenang kayak gitu. Kalau enggak kan itu jadi masalah tuh. Seperti itu. Jadi beberapa kasus misalnya nih anak-anak yang berkebutuhan khusus juga. Kalau misalnya orang tuanya bertanya, Bu ini saya masukkan nggak ya gitu, saya masukkan sekolah nggak ya, saya melihat kondisi anak tersebut, oh ini anak ini sudah bisa masuk di kelas atau belum, kalau belum dia saya suruh terapi terus. Gitu. Jadi masuknya kelas terapi dulu aja tuh. Di RSI ada. Oke, jadi kalau ada Nanti dulu skip dulu. Oke. Itu belum saatnya kita promo. Itu. Jadi kalau ini untuk anak berkebutuhan khusus Iya, ya. iya. apa coba anak berkebutuhan khusus? ABK. Kependekan. Iya. Dia yang kemudian Anak buah Ya ini contohnya anak berkebutuhan khusus. Rasa anteng ya. Fokus hilang timbul. Atau seperti kameramen kita. Nggak nyambung juga dia. Ya itu ini kasus ini sudah kita kupas dari kasus yang anak berkebutuhan khusus sama anak yang biasa yang pendidikan usia dini ya, yang PAUD ya, berarti itu di bawah 5 tahun lah, di bawah 6 tahun. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau dia PAUD usia dini, dilihat itu tujuan orang tua memasukkan tuh apa? Soalnya nggak ada tes psikologi yang menentukan oh anak ini siap sekolah untuk di TK, PAUD, KB, nggak ada ya. Yang ada kalau mau ke SD itu baru ada. Itu tuh yang di RSI itu sekarang ini ada nih. Oh iya, berarti nanti kalau mau screening dulu bisa ke sini nih. Betul, gitu. Tapi kalau mau masuk SD Ya, mau masuk SD. Ya. Kalau pertanyaannya untuk playgroup, TK, KB, kelompok bermain, saya jawabnya gitu. Ya ibu Dikembalikan dulu tujuannya ke keluarga. apa untuk menyekolahkan anak itu. Jangan sampai nanti ya nggak apa-apa Bu, biar bersosialisasi. Tapi di tengah jalan nggak istiqomah tuh. Harus Terus, isu ini. Ibu tahu apalagi juga sampai istiqomah, Bu? segini. tahu. tahu. Itu Itu temannya Istiqaroh. iya betul. Udah temenan lama loh dia. Oh, bener. Terus Dia beneran ABK Bu. ya apa tadi saya bilang Istiqomah. ya jadi kalau orang tuanya nggak istiqomah nggak maksudnya nggak tetek gitu Iya. ya, itu bahasa Jermannya tuh nggak tetek gitu toh. Iya, Dia melihat perkembangan anak yang lain yang lebih pesat gitu dibanding-bandingkan. Nah, koyok lagune sopo? Siapa Aja tiba. ya kok kayak wis iso kok anakku urung iso gitu, padahal anak itu masuk TKA 5 tahun, anaknya dia masuk TKA 4 tahun 3 bulan kan beda. Loh anak tuh beda 6 bulan aja udah beda loh. Loh saya yang kembar aja beda banget. Bu. Nah, Aduh, kan sampai gitu, toh. mumet sih Jiro. Nah. Ngalor sih ngidul. Beneran itu. Bener toh, jadi perkembangan anak tuh bahkan jangankan bulanan, harian itu aja udah beda. Ya, Ya, betul sekali. hari ini dia ngereok, Nah, besok dia manis. besoknya lagi garong say. Rungkat. Nah gitu ya. Jadi perkembangan anak itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu berbeda-beda. Jadi kalau memasukkan anak di usia PAUD, sekali lagi saya tekankan tujuan bapak dan ibu apa itu. Oke. Jangan cuma
ini karena ambisinya orang tua gitu. Nggak apa-apa wes dapodiknya merah, wes pokoknya tak masukin aja biar nanti besok SD-nya 5 tahun gitu. Wis. Akselerasi Akselerasi. terus. Oh. Akselerasi itu biar SD-nya 6 tahun pas gitu ya toh. Tapi kan memang di aturan tuh umurnya kurang gitu ya. Kalau anak itu mampu ya nggak apa-apa, tapi kalau anak itu nggak mampu dia terseok-seok, kedepannya tambah terseok-seok. Bukankah kita lebih baik mematangkan dia dulu gitu Diembu toh, ya. diembu ya toh. Kalau sudah matang dia tuh siap ya. Oke. Tadinya tuh saya ini cerita pribadi ya gitu. Boleh didengerin sobat Amino ya. Boleh Pribadi gitu ya. karena ini juga pengalaman pribadi saya. Oh, iya. Tentang menyekolahkan anak itu. Saya sebagai psikolog aja tadinya juga nggak bisa mengerem ambisi itu gitu. Jadi anak saya tuh kelahiran Juli Pas berarti. 21 Juli Oh iya. gitu. Dia masuk di bawahnya dia tua Ya. ya, dia masuk di atasnya dia paling muda. Dan nggak boleh karena dapodiknya bisa merah itu tadi. Tapi kan waktu itu saya ambisius, sombong nih atau Oh, Anda bisa sombong? bisa gitu toh. Loh, Masih ya anakku sampai sekarang? Loh, anakku kan pintar gitu. Ini harusnya udah bisa nih TKA nih gitu. Terus saya mikir sampai Oh, bisa mikir. oh nggak bisa saya. Biasanya saya mikir pakai dengkul saya. Nah, ini saya sampai cari tuh sekolahan Semarang tuh saya WA nih satu-satu. Wis. Ya, Perfect parent. ya jadi saya tanya tuh di Tanya dong. Kurikulumnya. Iya, tanya dulu tentang maksudnya ketentuan itu seperti apa. Terus Tanyanya boleh programnya tahu nggak seperti gimana apa. ya? Ya ini kan saya Please price list gitu. Kak, minta price list dong. Ketentuan itu. ketentuan di TK di sekolahmu seperti apa. Jadi tuh kan saya punya tuh teman-teman yang tersebar di seluruh Semarang Iya. ini yang dia ada yang bekerja sebagai guru-guru PAUD gitu toh. Nah, itu saya WA nih gitu. Di sekolahmu seperti apa? Di sekolahmu seperti apa? Ya memang itu ketentuannya dari dinas seperti itu gitu. Wah, saya sudah mikir gak terima kalau anakku harus playgroup gitu ya toh. Ini harusnya anakku TKA ini gitu. Wah, terus lama-lama saya mikir ya toh, loh yang saya kejar tuh apa ya gitu ya toh. Mulai meditasi ya toh. Ngeri ya. mulai merenung ya. Loh, sebenarnya yang tak cari itu apa gitu. Kok aku jadi ambisi ya? Kok ambisiku letakkan ke anakku ya gitu. Jadi kenapa tuh aku harus memburu 1 tahun itu? Apa yang ku dapat dari 1 tahun itu? Bukankah waktu aku bekerja sekarang teman-temanku juga 5 tahun di bawahku, juga ada yang 10 tahun di atasku, ya nggak masalah, sama aja. Dan kita bisa bekerja bersama-sama. Apa tuh yang tak cari gitu. Saya cari, saya mikir, dan akhirnya saya mengikuti ketentuan yang berlaku. Ya saya akhirnya terima gitu. Oh ya udah, berarti memang dia saatnya di playgroup dulu, belum boleh di TKA. Ya saya lihat-lihat Hasilnya? anak saya tuh ya Matang. matang memang betul. Ini bukan Nggak karena bosok tapi ya. ini bukan karena anak saya loh ya, bukan karena anak saya gitu, tapi dia lebih matang dan dia unggul di kelas gitu. Gurunya selalu bilang bahwa ya kalau arah anak saya gitu ya, itu selalu cepat selesai duluan, selalu paham lebih dulu gitu dibandingkan teman-temannya yang masih kecil-kecil gitu ya, di sekelas masih nangis. Itu karena dapodiknya merah. Iya betul. Masih nangis, masih bok-boken kayak gitu kan. Kalau PAUD tuh kan masih kayak gitu ya. Itu mungkin dari jendela kelasnya itu Mbok yo semanteleng. Kamu nek jago sepak bola sing ngono. Kudu menang ngono. Ira ini taparkan di kocok. bisa jadi. Nah, Soalnya saya gitu Bu, loh enggak. jadi begitu. Jadi hati-hati ya para orang tua tuh untuk mengendalikan ambisiusnya, untuk mengendalikan
jangan meletakkan cita-cita kita, ambisi kita ke anak kita. Mereka tuh punya jalannya masing-masing. Iya betul. Belum Gitu. tentu kan di akademis itu dia unggul ya, Betul. benar ya, Bu Risma ya. Kalau Bu Risma sendiri punya nggak sih pengalaman ketika akan memasukkan anak ke sekolah? Kemarin sih kan saya habis masukin anak ke SD ya. Itu tuh kembar nih ya. Yang satu belum bisa baca tulis, yang satu udah bisa. Tapi memang tidak ada ketentuan di sekolah itu harus sudah bisa baca tulis. Betul. Sebentar ya, ini saya potong ya. Nanti saya lupa soalnya. Jadi di TK, No, narasumber model gini. Saya potong ya, nanti saya lupa. Ya saya potong juga honornya, Bu. di TK itu tidak boleh memaksakan baca tulis. Kayak Tidak gitu. memaksakan sih Bu, tapi kan kalau yang lain udah bisa, itu jadi memaksakan ya. Nah, betul toh. Iya. Jadi kayak dibanding-banding kita balik lagi toh. Jadi gini, kalau di teorinya baca tulis itu bisa sampai 7 tahun. 8 tahun dia belum bisa baca tulis, itu baru bisa didiagnosa gangguan belajar atau disleksia, Disleksia. diskalkulia, disgrafia, dan yang lain itu. Natalis mungkin terakhir ya. Gitu ya. Tapi kalau masih di bawah 8 tahun dia belum bisa, itu masih wajar gitu. Iya. Jadi gimana ya, baca tulis itu adalah sesuatu hal alamiah sebenarnya loh ya. Tapi yang perlu diajarkan seperti bicara, berjalan, itu hal yang alamiah toh terjadi. Tahu ya, Tapi kalau nggak distimulasi, ya nggak ngomong-ngomong, ya nggak jalan-jalan, kan kayak gitu. Paham ya? Ya, paham. Seperti itulah baca tulis. Mereka kemampuan baca tulis itu juga alamiah, tapi itu juga mesti distimulasi gitu. Tapi memang ada batasnya. Red flag-nya itu kalau dia 8 tahun belum bisa, nah itu sudah berarti masuk ke gangguan. Tapi kalau di bawah itu belum. Dan masuk SD itu nggak ada aturan sebenarnya harus bisa baca tulis. Sekarang kayaknya sudah dihapus tuh. Iya memang. Masuk SD. Lah wong di alat tes psikologinya itu nggak ada. Misalnya nih dia sudah siap masuk SD atau belum tuh, nggak ada itu ketentuan kita ngetes baca tulis tuh nggak ada. Nggak ada. Memang sih Yang- tesnya kan hanya kayak bermain gitu ya. Betul. Jadi isinya kematangan tentang motorik halus, pengamatan, konsentrasi, attending skill yang masuk di dalamnya itu tadi ya, duduk tenang, ikuti instruksi kayak gitu itu. Terus ingatan seperti itu. Ingatan tuh tesnya gimana tuh Bu? Ya rahasia. Mau tahu? Iya dong, kemarin soalnya ibunya nggak boleh masuk, nggak boleh ngintip. Tes psikologi, melihat dari jauh. Boleh tes di CRSC. Oke deh, nanti ya kalau ada yang pengen tahu gimana caranya tes psikologi sebelum masuk SD bisa ke RSC. Iya, jadi kalau orang tua nih ya pada bingung, pada ini kan sudah mau masuk SD nih, sudah saat-saatnya nih. Sebenarnya bisa. Kalau anak itu misalnya di bawah 7 tahun atau 6 pas atau 6-nya kurang gitu ya. Belum 6,5 gitulah ya. Itu kan masuk di usia kurang tuh. Itu bisa walaupun dia usianya kurang, tapi sebenarnya dia sudah bisa SD itu ada. Ada anak yang seperti itu. Ya, karena Secara kapasitas tes psikologi tadi. secara kapasitas intelektual dan tes yang lain dia memenuhi. Jadi dia matang emosi kan memang ada ya orang yang dewasa lebih dulu itu kan yang memang ada. Nah anak-anak seperti itu bisa itu masuk di SD lebih awal. Seperti Matang itu. emosinya anak-anak tuh kayak apa Bu? Ya bisa mengendalikan diri. Misalnya ketika di kelas dia sebenarnya pengen lari-lari tapi dia karena lagi pelajaran dia duduk manis. Itu kan pengendalian diri. Nangis, nggak boleh nangis lagi gitu ya? Ya misalnya bisa lepas dari orang tua kayak gitu. Jadi orang tua hanya mengantar di gerbang sekolah kayak gitu. Itu juga pengendalian diri, pengendalian emosi. Kalau maunya anak kan ya tetap ditemenin terus ya. Tuh. Seperti itu. Berarti asalkan sudah secara psikologi bisa Memenuhi memenuhi syarat. di SD, kita masukkan SD nggak masalah gitu ya Bu? Iya.
Jadi makanya kalau mau masuk SD tapi usianya kurang, ada tes kesiapan sekolah yang bisa diteskan di RSC ini. Oke, tes kesehatan. Gitu. Jangan dipaksa anak yang belum siap sekolah. gitu ya. Tapi lihat dulu hasilnya. Kalau belum siap dipaksakan, nah itu salah. Hasilnya nih, wah ini nggak siap Bu untuk sekolah SD, ya nggak usah dipaksakan. Gitu. Tapi kalau dari hasilnya, walaupun umurnya kurang, tapi dia sudah siap sekolah, hasilnya oke, ya nggak apa-apa. Gitu. Terus ini ada nih, misal dalam satu yayasan itu dia mulainya tuh nggak dari TK, dari KB ya malah kan ya, dari PAUD naik ke TK, SD gitu kan ada ya yang jadi satu dalam satu yayasan. Kalau misalnya dia dari PAUD naik ke TK, kemudian ini sebenarnya dia mau masuk SD tuh belum cukup wayahe ngono gitu loh maksudnya ya. Terus akhirnya dia tidak mau ke psikolog, mau konsul dulu enggak, tapi orang tua punya inisiatif tak balenin lah TK-nya gitu. Itu kasihan nggak sih? Berpengaruh nggak sih sama ke Bosen anaknya? gitu loh, Iya, bosen sekolah. karena kan ada Itu kan hal yang seperti ada, itu ya. ada. Tapi kita lihat kepribadian anaknya itu. Kan ada tuh tipe anak yang drama gitu, kayak anak saya gitu ya. Udah drama baperan kayak gitu kan ada tuh ya. Nurun sopo tuh? Bapaknya ya. Bapaknya. Oke. Ada kan tipe Ayah anak Ara nggak boleh gitu ya. ada yang tipenya seperti itu, ada yang sudah paham gitu tentang situasi sosial tuh sudah paham. Nah itu lebih baik dikomunikasikan kepada anak itu. Tapi ada juga anak yang cuek bebek, nggak peduli itu sebenarnya dia sekolah apa. Iya betul. Itu kayaknya anak saya kedua tuh Bu. Mau sekolah ya mau. Ya sekolah sini ya terserah Bunda. Ya, Gitu, jadi- pokoknya dia sekolah, kalau nyari sekolah dia sekolah. Ya, gitu ya. jadi kita harus melihat tipe karakteristik kepribadian anak tersebut gitu. Kalau misalnya anak itu, ya itu tadi ya drama, baperan, terus paham akan situasi sosial ya, mudengan gitu loh anaknya, apa-apa dipikir gitu ya, dirasain gitu, itu ada. Nah itu harus komunikasikan ke anak itu. Kak atau Dek, ini tuh kamu seharusnya SD, tapi kalau dari pengamatan gurumu, Mama, kok kayaknya kamu belum siap ya gitu. Nanti kamu ngulang lagi ya, itu harus dikomunikasikan. Kalau dia nggak mau, Ya kalau dia nggak mau, ya menurutmu gimana? Apa kita Pindah sekolah ya, atau kita nyoba cari teman yang lain? Masih TK Bu, sudah dipikir enteng aja. oke. Ya, Atau mungkin lebih tepatnya konsultasi ya. ya betul. Saya naik ke SD-nya tuh TK tuh sudah tahu loh. Temenku ke situ kok, Mi aku di situ aja udah gini. tahu. Ya itu makanya perlu dikomunikasikan di situ. Karena umurmu kurang, jadi gimana kalau kamu masuk di situ belum bisa? Apa kamu mau cari teman yang lain kayak gitu? Jadi diberikan pilihan kepada anak itu. Tapi kalau anak cuek bebek gitu, ya mungkin ditanya bakal jawab terserah. Iya, betul. Kayak anaknya Mbak Sumi ya. Iya memang kan Sesuai TK itu juga cetakan. punya circle loh. Iya, sekarang tuh pertemanannya sudah Ya seperti ampun, itu loh. Benar emang serius. Iya. Udah tahu gengnya ada sendiri. Ini anak saya kelas 5 SD, udah janjian, udah besok SMP aku mau di sini. Wis ngarani. Mek koncone. Oh yo, oke. Ya sebenarnya itu bagus ya, orang tuanya nggak usah pusing-pusing lagi nyari SMP di mana gitu ya toh. Yo, ya gare ketompo pora kowe lho. Kalau misalkan hari itu ini anaknya sudah sekolah, tapi hari itu tidak mau, itu tuh sebenarnya tuh ya udah dituruti nggak sekolah. Ini tetap apa? dipaksa sekolah? Ini apa? PAUD Ya, kalau atau sekarang posisinya masih TK sih Bu. PAUD atau SD? Kalau ya Semuanya. TK juga SD itu, semuanya. Gini ya, Satu-satu berarti Bu. ya Kalau jadi gini. kalau TK boleh, nggak usah berangkat. Ya nggak gitu juga, gini loh. Yang namanya sudah niatan untuk menyekolahkan berarti harus ada Full konsistensi. sport juga ya. Ya, konsistensinya seperti apa gitu. Kalau anak itu sakit atau apa ya memang tidak perlu dipaksakan seperti Ya. itu. Tapi kalau misal orang tua itu kan sebenarnya ngerti ya, ini anak ini cuma alasan. Ya aleman gitu. Aleman ya toh, Sakit manja, beneran. sakit beneran, males atau ada masalah di sekolahnya. Sebenarnya insting kita sebagai orang tua itu kan main ya toh. Iya. Itu harus main tuh. Kalau nggak main tuh berarti ada masalah di bonding tuh. Nah, itu kita lihat dulu gitu. Jadi kalau misalnya alasan-alasan yang
melanggar peraturan dan konsistensi itu tadi, ya sebaiknya jangan. Dipaksa aja kok men seret gitu. Bukan diseret. Gue tuh sekolah ora itu. Panggilin itu ekskavator. Oh, lagi mau dipanggilin metal bakar. Ya Allah. Sekolah enggak? Kalau kamu enggak sekolah, Bunda ya sekolah gitu. Ya, boleh. Sekolah di RSC. Gitu. Jadi ditanya dulu sebenarnya apa permasalahannya gitu. Jadi kan sekolah itu kan juga mendidik ya. Kalau sudah mau berani masuk ke sekolah, berarti kan sudah berani untuk menaati peraturan yang ada di sekolahan itu, menghormati peraturan itu, kayak gitu. Apalagi kalau sudah SD itu kan sudah harus tahu aturan, sudah harus tahu tentang apa namanya yang boleh yang enggak, sudah nggak boleh bolos lagi. Itu sudah mulai ke akademik tuh kalau sudah SD. Oke. Ini mas rapotan alpanya selalu lebih dari 5. Astagfirullah. Ya kalau anak TK itu masih wajar kok, karena selain itu gini loh, kalau anak TK tuh daya tahan tubuhnya tuh masih jelek kan. Iya. Di usia balita tuh kan memang sering banget sakit ya, pilek kayak gitu. Bahkan anak-anak balita kalau saya nggak salah baca nih, bahkan setahun tuh bisa 12 kali loh batuk pilek loh, bahkan lebih ya. Itu normal loh, dan itu normal terus ya. Jadi di kelas tuh ada yang batuk pilek, ya terus dia kena gitu aja terus. Jadi itu masih wajar kalau di usia balita tuh sering seperti itu, sering nggak masuk gara-gara. Tapi masa ini gara-garanya tuh aleman, masih capek nih, masih ngantuk nih, dingin nih, Saya pernah loh seperti itu. Jadi saya berusaha menjadi orang tua yang baik itu pernah saya waktu TK, waktu PAUD. Iki piye caranya anakku kudu sekolah iki. Karena dulu saya kerja masih shift ya, masih bisa nampingi anak berangkat sekolah. Dirayu-rayu akhirnya mau berangkat, tapi setengah jam tok nih sekolah. Ya kan kalau PAUD kan cuma seberapa jam aja kan sekolah. Ya nggak apa-apa sih, Nggak yang apa-apa penting ya. dia berani melawan rasa malasnya itu loh. Tapi begitu nyampe sana, udah pulang. Loh ya nggak apa-apa. Yang penting udah sampai ya. Kalau ada imbalan, maksudnya ada bukan Iming-iming. imbalan ya. Jadi mandi mau tapi dimandiin nanti berangkatnya tapi diantar sampai kelas kayak gitu tuh itu harusnya diturutin apa di-cut langsung dari Nggak apa-apa, udah turutin aja. Itu ini dalam rangka anak PAUD loh ya. Ya dalam rangka anak PAUD dan dalam rangka KWK. Gak apa-apa, katanya turutin aja. Dalam rangka anak usia dini loh ya, dalam rangka anak balita, anak di bawah 6 tahun lah ya. Nah itu memang kita harus nyeratani dia dulu. Memang kayak gitu toh. Kalau kesabarannya setipis tisu ibu. tisu satu lembar ya. Air. Betul sekali, saya pun juga merasakannya ya toh. Ini kita jadi curhat ya ibu, curhat ibu-ibu. Kalau pagi ya ampun, kalau mau sekolah. Jadi minta tolong KBK di peringan gitu. Jadi kalau mau berangkat sekolah ada aja dramanya. Yang mau biasanya nggak pernah mandi air hangat minta air hangat. Nah itu kayak gitu. Biasanya nggak pernah dimandiin sama ibunya, mintanya sama ibunya. Untung si anaknya lo bapaknya. Biasanya Diantar siapa aja nggak mau harus diantar. betul kayak gitu ya. Jadi memang mereka itu cari gara-gara supaya, karena sebenarnya apa, kalau kita perhatiin loh ya, anak kita tahu kalau di pagi hari kita tuh gugup. Semakin godain gitu. Ya, semakin gitu ya. semakin kita gugup, semakin mereka akan mencobai kita. Oke, Ya. sekarang saya akan berusaha Tidak gugup. Berarti Ya, minta gini. aku jemek kapan nih Bu? Jengkel ya? Ya. Udah besok ngosek ya. Ya Allah ngosek. Ngono ya Bu. Dindem. Ya, betul gitu. Ya Allah. Biasanya nggak pernah bikin kincir angin ya. Saya. Ku iso-iso gawe kincerane. Ya Allah. Sambil bawa itu kan ada tuh buku, dia kan punya buku tuh isinya prakarya gitu. Dah sudah tahu ibunya
buru-buru kesusu seladang kerja ya toh, selak telat ya toh, dia juga sudah mau sekolah, acara baca buku ya. Ya dibacain dulu Bu harusnya. Ya dia baca, Mbak Ara baca sendiri ya di sini ya sambil ibu dandan gitu. Ntar dia buka-buka. Terus habis itu aku tuh mau bikin ini dulu. Kincir angin. PR banget esok-esok ya. Ya ampun, itu kalau kitanya nggak bisa mengendalikan emosi meledak. Ya toh. Wis sedikit meneh telat ya toh. Dadak kayak kincir angin sih ya toh. Saya turutin ya enggak. Tapi Enggak. saya iyain dulu. Gitu. Ya, tapi nanti. Oh, kamu mau bikin kincir angin ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti ya, kalau pas ibu pulang kerja, kita bikin kincir angin yang warnanya pink gitu. Tapi begitu pulang kerja beneran, ambil fotokopi, beli kertas lipat gitu tak, bikin pakai sedotan, dah happy dia. Gitu. Ya itu Jadi, itu Bunda. Kalau ini dua, anak saya dua. oh iya. Igo. Satu ini, satu itu, satu ini. Ya betul. Meneh yang satu ya, yang satu datang. Ya, terus minta beli ikan ya. Ada jadi itu chill free ya jadi ya. Minta ikan ya, toh, ikan koi gitu ya, toh, bikin emosi ya. Tapi kita harus tetap keep calm, tidak boleh menunjukkan bahwa kita tuh terburu-buru, gugup dan lain sebagainya. Kalau kita sedikit naik, montang-manting tuh dia jadi reok. Iya, betul sekali itu. Ya. Bener banget. Apalagi anak kita yang nomor 2 tuh, Anda nomor 2, saya nomor 3, seumuran kan Iya, Bu. betul. Reok. Aduh, Barongsai. saya itu merupakan hal yang sangat saya syukuri kalau saya mau berangkat kerja, anak saya itu masih tidur. Benar-benar anugerah ringgah buat saya Bu. Nggak pakai acara numpak mubeng kese apa sebenarnya tuh nggak saya biasakan ya, tapi ya gimana ben ora ngereok ngono. Kadang tuh ya. Ya, benar. Apalagi belum mbaknya tuh yang tiba-tiba ki mangkat kerjaan dempel-dempel nih tembok, meneng-meneng gini. Kamu napa Mbak? Aku mau ngomong tapi Bunda jangan marah ya. Mesti masuk kese. Lah kok piye? Oke, enggak marah. Berarti ada masalah. Kenapa Mbak? Suruh Ada yang bisa bawa. saya- Aku suruh bawa itu Wak Bunda, tapi aku belum bawa. Bunda jangan marah ya. Enggak marah. Aku nanti bisa minta temanku Wak Bunda, enggak apa-apa. Udah Bunda enggak usah marah, enggak apa-apa. Aku nanti bisa minta teman. Orang masalah suni isin mbek guru atau akrak perhatian mbek anak tuh. Itu gimana? Sabar ya, Bu ya. Itu sebenarnya yang belum siap sekolah kayaknya ibunya ya Bu. Betul. Jadi kalau tentang siap sekolah itu sebenarnya nggak cuma anaknya, tapi seluruh keluarganya itu perlu siap bahwa anak itu akan sekolah gitu ya, toh. Terus gini ya, anak itu biasanya ingat kalau enggak di waktu kepepet, di waktu dia lagi santai, pas mau bubuk malam tuh, ya udah lerem semua, dia baru ingat jam 9. Bu, aku suruh bawa tangkup. Oh, tak turu aku. Rasanya Bodoh-bodoh. berdedek dia toh. Bu, aku suruh bawa kepek besok ya. Malam-malam suruh bawa kepek, kita nyari di mana? Aku suruh bawa keong. Racun ngono. Betul sekali. Tapi itu memang penelitiannya gitu. Jadi anak-anak itu akan ingat apa yang dialaminya itu ketika otaknya itu dalam kondisi tertekan ya, waktu kesusu gitu ya, terburu-buru, atau malah dalam kondisi mode tenang, yaitu pas mau tidur, biasa malam gitu. Itu normal ya ibu-ibu ya, di sini ibu-ibu semuanya. Iya. Itu normal, memang seperti itu. Itu bukannya pelek ke. Bukannya peleke. Itu memang perkembangan otak, perkembangan anak memang seperti itu. Jangan dimaki. Enggak. Memang normal ya Kak kalau lupa. Oke, mari kita cari di tengah malam Bunda. Ya. Kalau kesiapan orang tua untuk sekolah apa Bu?
ya itu tadi ya, kesiapan orang tua untuk sekolah finansial. Ya, utama banget. Terus kerjasama dengan seluruh anggota keluarga tentang siapa yang jemput, siapa yang itu. Ya kematangan emosi orang tua juga ya itu diperlukan. Menyiapkan anak mau masuk sekolah itu ya ampun. Ya, berarti- tantangan ya Bu. Tantangan banget Banget ya. Ini saya udah agak gitu ya. udah agak Tolong loh ini. Oh iya betul. dibantu Betul sekali. memakaikan baju. Para bapak-bapak ya. Ini kalau misalnya yang nyiapin sekolah cuma ibu aja. Oh, Krebo. setelah nonton podcast ini segeralah bertobat. Ya, tolong dibantu. Ya. Bertobatlah para laki-laki. Bertobatlah. Bantulah para istri dan ibu-ibu ini untuk menyiapkan anak sekolah. Ya, para suami tolonglah didengar ini nasihat Ibu Kiki. Ya, karena ya betul tadi, kesiapan sekolah bukan hanya dari anak, bukan dari tes psikologi saja, tapi seluruh anggota keluarga itu harus mendukung. Oke. Rakyat nang ibu masak endok, ya, endok dadar, bapaknya yang nyiapin bekalnya anaknya. Ya, nyisik ke gembes loh. Ya. Mendur, mendur. Ya betul, ngisiin air minumnya. Jadi berangkat itu sudah siap. Ready. Gitu ya. Jadi mendidik anak, siap anak sekolah itu tidak hanya tugas salah satu orang tua saja, tapi seluruh anggota keluarga. Dengarkan. Tuh, ada pepatah bilang kan, untuk membesarkan seorang anak tuh perlu orang sekampung. Berarti rak mung keluarga. Tanggone, tanggone mempengaruhi gitu. Rewamu prei apa ra mbok titipke tanggamu? Ora, gawa kantor. Koncone melu riwet. Ya teman-teman Betul. yang kalau sudah Nah. bawa anak itu. Betul. Lah, Iya, iya, temenmu iya. kan melu mau. Itulah fungsinya banyak teman. Jadi itulah yang disebut apa namanya, dalam membesarkan anak itu memang butuh a village, satu kampung itu tadi. Ini kita ngobrol, ini bukan berarti untuk nakut-nakutin ini para ibu-ibu, calon ibu ya. Enggak, kita enggak. Justru biar lebih siap Iya, ya. kita ini berbagi pengalaman. Biar lebih siap. Ya, jangan Seru sampai kok, seru, ibu-ibu child seru, free ya. seru, Ini ya. nanti lanjut Nah, dong. nanti jangan sampai Gini ya. Oh ya betul, itu nanti ada sambungannya. Silakan Iya, dibahas yang jangan- lainnya. jangan Apakah sekarang. itu larangan ataukah itu keputusan Himbauan. hidup ya? Itu nanti dibahas di lain waktu. Iya. Baiklah. Jadi emang udah panjang banget ya dari curhatnya sampai tips-tipsnya. Terima kasih Pengalamannya banyak Ibu juga. Gigi gitu Iya. tentang tips-tips untuk menyiapkan anak kita untuk siap sekolah Iya. dan menyiapkan baik itu dari para anaknya, ibu. dari orang tuanya juga harus siap. Oke. Dan jangan lupa kalau mau masukin SD butuh tes psikolog. Bisa Apakah ke sudah siap sih? RSC Dr. Amino Gondo Utomo. Masuknya ke poli psikologi Ya, ke Daftarnya tumbuh poli. kembang, nanti diarahkan ke poli tumbuh kembang, nanti ketemunya sama psikolog. Oke, gitu. Biayanya sekalian? Oke. Oh, biayanya biar sudah bisa. standar ya. Oke. Jadi kalau ada yang lebih mahal di sana atau lebih murah di sana, berarti itu ada sesuatu yang tidak tepat. Karena Oke. ini ada MOU nih sama dinas pendidikan. iya, Jadi iya. sama di seluruh lembaga kesehatan ya. Semarang loh ya, Ya. kota Semarang itu biayanya 350.000. Oke. 350. Kadang biasanya sudah include di biaya pendaftaran. Jadi tes psikolognya di sekolah kan ada yang kayak gitu ya Bu. Gimana? Jadi waktu kita daftar tuh udah langsung include tes psikologi gitu. Ada Di nggak? depan sana, di pendaftaran. Iya. Oh enggak, pokoknya di depan pendaftaran kan nanti dia dimasukin dulu karcis dan lain sebagainya gitu toh. Untuk dilengkapi dengan tesnya itu semuanya totalnya itu 350 pokoknya. Oh, Iya. berarti telu seket ki wis mateng kabeh. Sudah dapat kertas yang nanti bisa dikumpulkan ke sekolahan Iya. buat orang tua juga. Ya. Bisa konsultasi juga. Jadi free konsul. konsultasi ya. Oke. Biar langsung tambah mantep, madep. Oh iya sekolah, oh iya sesok. Ini konsultasi nganu loh ya, tentang hasil tesnya Iya, loh ya, iya, bukan iya, konsultasi yang lain, bukan Iya. konsultasi suaminya, enggak ya. Beda lagi. Ngarahe ngono, Bu. Beda lagi. suaminya itu ke sana ya suaminya. Gitu. Itu harinya hari apa aja?
Biasa tiap hari. Loh, ojo tiap Senin hari. sampai Jumat. Betul, Senin sampai Jumat. Ada terus di Ada Sabtu terus. Minggu. Itu tiap hari namanya. Senin sampai Senin Jumat. sampai Jumat. Pendaftarannya mulai jam 7 sampai Sampai jam jam 12 11. kalau Senin sampai Kamis. Ya, kalau Jumat sampai jam jam 11 ya. Nah. Jangan lupa datang ke sini. Jadi yang masih bimbang, yang masih bingung, mendingan anakku ini tak sekolahin kapan? Atau ada yang disuruh sama sekolahnya untuk mengumpulkan hasil tes, jangan ragu-ragu untuk kesini. Ya, oke. Karena di sini sudah bekerja sama sama Dinas Pendidikan Kota Semarang. Mantap kan? Mantul-mantul. Oke. Terima kasih Bu Kiki. Nanti kita lanjutkan ada Tema-tema. kesiapan yang lain Iya. di next season ya Bu. Gitu. Pasti banyak yang nungguin kalau podcast bareng Bu Kiki. Oke. Iya. Belum, jangan bosan ya. Enggak. Enggak. Coba Cing Sumi, mari kita tutup podcast kali ini. Oke Sobat Amino, karena ini sudah lama banget kita ngobrol dan Sampai hasilnya tumpah ruah. Iya, sampai kita tuh ngobrolin rumah tangga juga gitu loh. Ya, ini buat pengalaman kita semua dan gimana sih kita nyikapin untuk kesiapan baik dari kita sebagai orang tua atau anak kita. Nah, ini kita sudah kupas tuntas di sini. Tapi karena berbatas dengan waktu dan ini studionya mau dipakai loh habis ini. Nggak tahu mau buat apa. Sibuk ya. Ya, jadi kita untuk podcast hari ini kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat untuk Sobat Amino semua. Dan jangan lupa pantengin Amino Podcast yang temanya itu selalu up to date. Oke. Ya, dengan berita yang viral-viral akhir-akhir ini pokoknya kita bakal tuntas. Viral. Dan masalah-masalah yang dekat dengan kita. Iya. ya. Atau itu yang mungkin penting. gitu Sobat Amino pengen ada sesuatu yang dibahas, boleh tulis di komen. Kolom komentar mungkin bahas apa kayak gitu boleh. Boleh banget. Nanti kita baca aja. Nanti kita siapkan untuk membahas tema tersebut. Iya. Oke? Oke, cukup sekian podcast Amino pada hari ini. Dan saya Sumi Saya Risma dan Saya Bu Kiki. pamit undur diri dan Amino Podcast. let's talk. Bye.